Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gun Gunawan S, NIM A01200330, Program Studi Agribisnis Angkatan 2020 Kelas B. Pada kesempatan video kali ini saya akan membawakan materi tentang mempelajari permasalahan ekonomi mikro dan solusinya. Ekonomi mikro merupakan ilmu dalam bidang ekonomi yang mempelajari perilaku produsen dan konsumen secara khusus serta perhitungan harga pasar berikut kualitas barang, jasa, dan input yang ditawarkan. Secara sederhana, mikroekonomi merupakan studi kasus terhadap pengaruh faktor-faktor tersebut yang pada tingkat permintaan dan persediaan produk atau jasa. Pada dasarnya, inti masalah ekonomi adalah batasan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas dan beragam. Dalam kata lain, inti dari masalah ekonomi adalah kelangkaan atau terkadang disebut dengan kekurangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi masalah ekonomi. Yang pertama adalah sumber daya alam atau SDA. Sumber daya alam adalah segala hal yang berasal dari alam dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup seluruh manusia. Sumber daya alam dan kaitannya terhadap masalah ekonomi berhubungan erat dengan ketersediaan tidaknya bahan baku karena tingginya tingkat pertumbuhan penduduk saat bersamaan semakin menyempitnya lahan sumber daya alam yang diperoleh. Sedangkan yang kedua yaitu sumber daya manusia atau SDM. Faktor SDM meliputi ketersediaan tenaga kerja, ahli dan profesional. SDM sebagai individu produktif yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi baik dalam industri maupun perusahaan. SDM sebagai elemen utama organisasi dibandingkan dengan elemen sumber daya lainnya seperti modal, teknologi, karena manusialah yang berperang mengendalikan faktor lainnya. Permasalahan ekonomi mikro dan solusinya di Indonesia. Dalam sektor perekonomian di Indonesia, teknisnya acap kali terjadi pada negara-negara berkembang seluruh dunia terhadap beberapa permasalahan ekonomi mikro yang bersifat krusial. Problematika sektor mikroekonomi ini harus segera diredahkan karena berkaitan langsung dengan daya beli masyarakat yang secara umum menyangkut ketersediaan, kestabilan perekonomian dalam negeri. Masalah ekonomi yang pertama yaitu perbandingan harga dasar dengan harga tertinggi. Permasalahan ini timbul ketika ketersediaan produk atau jasa di pasar dalam kondisi peak, momen atau puncak, melimpahnya stok kemudian mempengaruhi harga jual yang anjlok. Contohnya ketika musim panen cabai, harga komoditas cabai dapat mencapai 1.000 per kilo. Kondisi tersebut tentu sangat merugikan pihak petani. Sebagai solusi, pemerintah dapat menerapkan kebijakan harga dasar, minimum dan harga tertinggi, maksimum. Ketetapan harga yang telah ditentukan harus dipenuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam industri sehingga stok terpenuhi, namun petani pun tetap mendapatkan keuntungan sesuai. Selanjutnya yaitu yang kedua, harga komoditas bahan bakar minyak atau BBM. Ketergantungan tinggi masyarakat terhadap bahan bakar minyak juga memenuhi kondisi perekonomian mikro di Indonesia, terutama penolakan terhadap pengurangan subsidi BBM yang telah lama menyebabkan defisit terhadap keuangan negara. Ketika harga BBM dinaikkan secara otomatis, tarif dasar transportasi dinaikkan secara sepihak oleh perusahaan atau pengemudi. Kenaikan tarif yang tidak terkontrol lantas menyebabkan harga komoditas lain yang turut melambung akibat efek pendistribusian yang menggunakan BBM. Dampak buruknya adalah daya beli masyarakat yang menurun sehingga mengancam stabilitas sektor perekonomian. Satu-satunya jalan keluar adalah melalui kebijakan darurat pemerintah.
Pemerintah dapat menetapkan satu tarif untuk segala macam transportasi yang memiliki izin operasional secara legal. Penetapan tarif disesuaikan dengan anggaran operasional dan laba minimal, sehingga menghasilkan besaran nominal yang efisien. Dengan demikian, tanpa menarik kebijakan pengurangan subsidi, permasalahan BBM dapat diselesaikan. Yang ketiga yaitu praktik monopoli. Pengertian dari praktik monopoli adalah dominasi satu perusahaan terhadap penyediaan barang dan jasa. Hal tersebut menjadi problem serius dalam permasalahan ekonomi mikro dan solusinya harus segera dipikirkan. Sebab bila suatu pihak mendominasi, maka perusahaan lain tidak dapat berkembang sehingga pertumbuhan ekonomi tidak dapat merata. Selain itu, masyarakat menjadi tidak memiliki banyak pilihan dan mudah dipermainkan karena perusahaan bersangkutan dapat menetapkan harga dan memanipulasi stok sesuka hati. Untuk itu, agar dunia usaha lebih kompetitif dan stabil, pemerintah sudah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan persaingan usaha tidak sehat dan praktik monopoli. Selanjutnya yaitu kendala distribusi. Lama dan sulitnya proses distribusi suatu produk atau jasa kemudian berpengaruh pada pelambungan harga. Banyak yang mempengaruhi pendistribusian tersebut, salah satunya kondisi medan yang sulit terjangkau. Satu-satunya solusi adalah perbaikan infrastruktur yang kini tengah menjadi fokus utama pemerintah. Semakin mudah akses distribusi, semakin terjangkau pula harga produk dan jasa tersebut. Yang berikutnya yaitu birokrasi. Permasalahan selanjutnya yang mengakibatkan lambatnya laju sektor perekonomian mikro di Indonesia adalah rumitnya birokrasi dalam pengurusan izin usaha maupun permohonan pengajuan bantuan modal. Selain itu, penolakan proposal, praktik pungi dan saling lempar tanggung jawab juga terjadi sehingga berujung keputusan calon pengusaha. Solusi untuk hal ini adalah ketegasan pemerintah pusat dalam menerapkan kebijakan suatu komponen dalam mempermudah izin usaha serta pemberian modal. Sebab semakin banyak usaha yang baru yang bertumbuh, maka semakin berkembang pula sektor mikroekonomi di Indonesia. Itulah beberapa materi yang sempat saya sampaikan pada kesempatan video kali ini. Semoga teman-teman bisa mendapat hikmah atau pelajaran mengenai permasalahan ekonomi mikro di Indonesia. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.